Coba kita berangkat dari surah Ali Imran ya, 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa pasti akan mati. Ini ketetapan dari Allah. Maka ketika kiamat nanti terjadi, jadi ketika malaikat Israfil meniup trompet yang pertama, maka alam semesta hancur. Kemudian siapapun yang masih hidup ya, saat itu diwafatkan oleh Allah. Kemudian diikuti sangkakala kedua. Maka semua sudah dimatikan oleh malaikat Israel. Maka ketika Allah bertanya kepada Israel, apa semuanya sudah mati? Ya sudah ya Allah, semua sudah mati. Wis tak cabut kabeh nyawani ya. Maka Allah menjawab, masih kurang satu yang belum mati. Nah Israel bingung, pelingak-pelinguk. Pun sedaya ya Allah, wong alam semesta pun hancur, semua pun kula cabut nyawani. Durung isih siji. Pelingak-pelinguk goleki wis mati kabeh. Nah, akhirnya ya kowe kuwi sing urung mati. Saiki cabuten dhewe. Nah, terakhir malaikat Israel. Jadi ketika mencabut nyawanya ternyata sakitnya luar biasa. Ngerti ngono biyen nalikane nyabuti nyawa ora sak senenge. Ora del. Umpama dikai ngerti rasane kan mesake alon-alon. Tapi karena tidak diberitahu ya tugas nyabut ya. Itu malaikat Israel ya, yang terakhir. Maka Allah di dalam surah Ali Imran 185 tadi, semua yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Jadi hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan adalah ketika seseorang nanti di akhirat selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi di dunia sesukses apapun, sekaya apapun, kalau ternyata di akhirat masuk neraka, itu bukan sukses. Jadi sukses itu selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Dan kita tentu berharap semuanya bisa masuk surga, selamat dari neraka. Tapi ketika nanti kita masuk surga, niku ampun dhewean. Ngejak koncone. Sinten Pak sing dijak? Jenengan yang mlebet surga ngejak sinten? Wah. Oh, gandengane. Lah gandengane niku sinten? Gandengan kan macam-macam. Ya, seperti Pak Tris ngajak keluarganya. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah sebagai kabar gembira buat kita orang-orang yang beriman, yaitu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Jadi surah ke-13 ayatnya 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu Aden, surga-surga Aden, yadkhulunaha, mereka akan memasukinya, wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Dan malaikat masuk kepada mereka min kulli bab, dari segenap pintu surga. Jadi pintu surga itu ada 8. Kemudian malaikat memberikan tahniyah, ucapan selamat, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian, sejahtera atas kalian berkat kesabaran kalian ketika di dunia. Dan surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 tadi Allah memberikan kabar gembira. Nanti kita bisa bertemu kembali dengan mbah-mbah kita, istri-istri kita, terus anak-anak kita. Tentu dengan syarat. Maka pada kesempatan kali ini kita fokus yaitu bersama istri-istri mereka. Jamaah sekalian, salah satu yang dijanjikan oleh Allah ketika nanti masuk surga yaitu nanti akan dinikahkan dengan bidadari. Nah, ini ada pertanyaan ya. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, di surga nanti tidak ada yang jomblo. Jadi teng surga niku mboten enten bujangan. Semuanya diberi pasangan oleh Allah. Termasuk ketika mereka yang di dunia tidak menikah. Jadi tidak menikah atau tidak sempat menikah kemudian mati. Kalau laki-laki mudah. Kalau laki-laki masuk surga akan dinikahkan dengan bidadari. Lah kalau perempuan, misalnya perempuan, wanita belum menikah, mati. Terus di surga bersama siapa? Bidadara. Tolong carikan dalil kalau di surga ada bidadara. Jenengan tanggung jawab ya. Kok enten bidadara niku? Berarti tidak adil. Yang satu dikasih bidadari, satu kok enggak? Ya maka nanti kita kaji. Maka kita sampaikan dulu ya, sifat-sifatnya bidadari dulu. Ibu-ibu ben panas. Niki manas ibu-ibu, bapak-bapak kan semangat. Jadi ini saingannya ibu-ibu ya. Jadi bidadari yang dijanjikan oleh Allah untuk laki-laki itu sifat-sifatnya yang pertama, mereka adalah wanita suci. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi mereka akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan, mereka mengatakan ini seperti yang pernah diberikan di dunia. Maksudnya jenisnya melon, apel, anggur, tapi berbeda. Yo ada anggur, ada apel, ada pisang, tetapi pisangnya berbeda dengan yang di dunia. Dan mereka diberi pasangan
yaitu apa? Azwajum mutahharah, istri dari bidadari yang suci. Maksudnya suci pripun? Tidak haid, tidak nifas. Beda kalau ibu-ibu di dunia. Ibu-ibu dunia di dunia itu kan sok haid, sok nifas. Bidadari mboten. Jadi tidak haid, tidak nifas, mboten di anak. Jadi kalau kita bayangkan ya, umpama di anak terus Pak Agus itu 70 bidadari. Jenengan amin Pak, ampun diguyu. Amin ngoten. Telat, amine telat. Saking senenge niku lali, langsung tersenyum. 70 bidadari. Maka ketika misalnya satu bidadari di anak telu kan repot banget. Telu ping 70 pinten? 210. Wah, ngurusi 210 bayi kan gak repot banget. Wah, ngurusi anak papat tuh repotnya. Maka itu tidak, di akhirat enggak. Jadi suci, tidak haid, tidak nifas. Kemudian yang kedua, kecantikannya sempurna. Fiha khairatun hisan. Surah Ar-Rahman ayat 70 ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari yang baik dan cantik jelita. Kemudian yang ketiga, dipingit. Jadi orang tahu metu kok ngomah, Pak. Maaf, hari ini wanita dipingit enten mboten? Jadi wanita ra entuk metu kok ngomah sadurunge dilamar, enten mboten? Oh mboten enten, pun bengok. Mboten enten. Oh enten. Enten. Ora metu sedina tok. Maaf nggih sampai-sampai bahkan nggih ini hadis tapi rawahu setan nggih. Hadis rawahu syaitan. Saya karena pernah dengar nggih. Jadi ibu-ibu itu mengatakan ngeten. Cah wedok saiki kok ora pacaran, ora mungkin duwe jodoh. Niki hadis rawahu setan. Jadi pemahamannya yen ora pacaran, ora duwe bojo. Wong ora pacaran nek ndek bojo kok ngendi? Cah wedok kok ora metu kok ngomah ora duwe bojo. Termasuk juga laki. Bahkan naudzubillah ini saya juga mendengar ibu-ibu nih di bis niku sampai ngene. Aku ndek anak lanang, ora tau mulih. Aku ndek anak ora tau mulih. Lah ditimpali ibu satunya. Anakmu lanang apa wedok? Lanang. Alah lanange ora apa-apa, tenang wae. Lah tenang piye? Paling ngenteni anake wong jare. Ya Allah, ini kita apa? Hadis rawahu setan. Jadi maaf karena standar napa nggih? Parameter etika itu sudah turun. Ya hal seperti itu dianggap ya biasa. Tetapi bidadari nanti ya, dipingit di kemah-kemah yang sangat indah, tidak pernah keluar. Dan yang nyatet ya, nanti bisa dibuka sendiri nih di surah Ar-Rahman ayat 72. Kemudian yang keempat, selalu menundukkan mata. Jadi malu-malu Pak bidadari niku mboten kados wanita sakniki. Sakniki sing maaf, sing kendel sing lanang napa sing kendel sing wedok? Oh kendel kabeh jare. Nggih. Tapi maaf ya, justru hari ini maaf yang agresif niku sing pundi? Oh padha wae. Tapi bidadari itu selalu menundukkan pandangan, malu, bukan malu-maluin loh ya, malu. Kemudian yang kelima, bentuk fisik yang indah. Lah indah versi jenengan nanti beda ya di sana. Indah itu relatif. Tapi nanti betul-betul indah nanti bisa dibuka ya surah An-Naba ayat 31 sampai 33. Kemudian yang berikutnya, bidadari itu fresh, diciptakan secara langsung. Jadi nanti ketika masuk surga baru diciptakan fresh. Kayak jenengan misalnya apa? Wisata buah, metik langsung, bukan dipetik lagi di napa?
diselehke wis dikeroyok semut, dimbundak, itu langsung fresh. Jadi bidadari langsung diciptakan. Nanti bisa dibuka surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Yang ketujuh, bidadari itu bermata indah. Bermata indah. Surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 54. Yang kedelapan, belum pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Surah Ar-Rahman ayat 56. Dan yang ke-9, terjaga kehormatannya. Ini bidadari saingane ibu-ibu. Maka ketika di dunia, ketika ada seorang suami, seorang laki-laki yang ternyata dia adalah calon ahli surga, kemudian dinesoni kalih istrine, maka calon istrinya yang bidadari itu napa? Gemerget, getem-getem, Pak. Ning sayangnya Pak Agus ndak dengar ya, getem-getem ini ku pripun. Nate diseneni ibuke mboten, Pak? Oh, nate, ketake nate. Wes sak gagahe kaya ngapa nggih. Niku karo istri mesti rada wedi nggih. Nggih. Pak Agus bilang tidak takut, menghormati, ngoten nggih, Pak. Jadi tidak takut sama istri tapi menghormati. Saya yakin kita semua pernah dinesoni sama istri. Pernah mboten, Pak? Pernah napa sering? Oh, enten malah sering barang. Kalau ternyata nggih itu calon penghuni surga, niku calon istri yang dari bidadari getem-getem. Tenang wae Mas, kuwi pasanganmu ning donya mung sedhela. Tokno bendina nesu tokno. Tokno. Entek-entekane wong nesu terus nu teng pundi? Yang bendina nesu, entek-entekane teng pundi? Darahe munggah sik, darahe munggah terus setruk bar setruk out jare Pak mati. Pramila bapak-bapak, jenengan yang dinesoni istri jenengan mesem mawon nggih Pak, mesem guyu. Kula yakin jenengan digebuk sapu. Lah dinesoni kok malah guyang-guyu apa jebule napa mbayangke bidadari. Lho padahal urung ngerti bidadari, akhirnya sing dibayangi sinten? Artis nggih, artis sing ayu-ayu nggih. Lah urung ngerti bidadari. Artinya ini untuk menghibur lah. Ketika dimarahi istri, sabar. Insya Allah nanti napa ketika di surga disambut oleh bidadari. Kemudian tadi Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa di surga itu tidak ada bujangan, tidak ada jomblo, semua ada pasangan. Maaf, kan ada hadis nih, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jangan serampangan memaknai hadis ini. Sebab saya pernah mendengar ada mubalek menyampaikan hadis ini. Biasanya hadis ini keluar kalau ada walimah. Nikah itu adalah sunnahku, sunnahnya Rasulullah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati. Barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni. Dia bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Langsung disimpulkan. Sapa sing ra nikah dudu umate Rasulullah. Ini bahaya sekali gitu. Karena banyak sekali hadis yang laisa minni, laisa minna. Maka ini dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah dalam hal itu saja. Jadi seseorang yang tidak menikah tercela, tapi belum tentu tercela gitu. Sebab nanti secara fikih nggih, nikah itu kan nggak wajib sunnah nggih. Maka banyak sekali ulama-ulama besar yang tidak menikah. Napa jenengan wani ngendika Ibnu Taimiyah bukan umatnya Rasulullah, berani enggak? Imam Tobari beliau enggak nikah. Apakah Imam Tobari bukan umatnya Rasulullah? Imam Nawawi yang beliau sangat produktif usianya 44 tahun tapi ngarang kitab banyak sekali. Beliau tidak sempat menikah.
apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bukan umatnya Rasulullah? Berani enggak? Imam Sibaweh. Jadi Imam Sibaweh itu karena ya mungkin kalau sekarang parfumnya itu aroma apel. Jadi khas sekali. Tapi saat itu enggak pakai parfum ya. Wajahnya klimis, glowing, ganteng. Kalau lewat bau khas, bau apel. Maka dijuluki Imam Sibaweh. Nikah, awalnya nikah. Ternyata beliau lebih mencintai ilmu daripada istri. Sehingga istrinya cemburu. Cemburunya kali sinten? Bukan karo wanita lain, bukan. Dengan kitab yang dikarang oleh beliau. Jadi beliau itu tiap hari nulis kitabnya. Maka istrinya ini dendam ya. Mosok dadi bojone ra tau di mboten tau nate dina apa, Pak? Ora tau didemok ngoten nggih. Mboten tau disenggol. Cemburu. Maka ketika beliau pergi ke pasar belanja, kitab yang sudah ditulis diobong kabeh dengan harapan kitabnya hilang, kasih sayangnya dicurahkan kepada beliau, istrinya. Ternyata prediksinya salah. Pulang, kitabnya dicari lah, kitabku neng di wis dadi awu. Wah, ternyata napa? Kamu tak ceraikan. Justru diceraikan. Setelah itu tidak menikah. Bahkan juga ada seorang nabi yang tidak menikah. Nabi sinten? Nabi yang tidak menikah sinten? Nabi Yahya. Di dalam surah Maryam, beliau masih disebut oleh Allah Hasuraw wa nabiyan minas solihin. Digelari sayyidan hasuron nabiyan solihin. Padahal tidak menikah. Kalau nabi-nabi lain menikah. Jadi misalnya Nabi Ibrahim, niku istrinya berapa? Berarti ngajine kurang khatam niki nggih. Beliau istrinya 3, sing terkenal niku 2. Kemudian Nabi Sulaiman istrinya berapa? Pinten Pak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ampun dibandingke kalian jenengan. Beliau itu sembodo apa-apane. Ganteng, sugih. Lah misalnya istrine neng Kalimantan kan numpak angin, wes. Beliau kan bisa naik angin. Bahkan dalam riwayat ya setiap hari itu jatah berkunjung ke istrinya 90 istri. Jadi sedina 90, ora kesel. Nah niku yang jenengan kesel. Ya Nabi Sulaiman boten. Karena beliau diberi keutamaan oleh Allah. Jadi ada nabi yang tidak menikah, ada ulama yang tidak menikah. Jadi sekali lagi, an-nikahu sunnati bukan berarti orang yang tidak menikah itu benci sunnahnya Rasulullah. Belum tentu. Kecuali kalau nikahnya memang benci sunnahnya Rasulullah, itu beda. Tapi orang yang tidak menikah sebenarnya tidak masalah selama tidak bermaksiat. Kalau tidak nikah bermaksiat, itu jadi masalah. Lah terus yang tidak menikah, jadi kalau laki-laki tidak menikah, perempuan tidak menikah, oleh Rasulullah SAW tadi bahwa di surga nanti akan dinikahkan dengan orang yang ketika di dunia tidak menikah. Jadi di akhirat kok ada orang yang menikah, perempuan, terus ada laki-laki tidak menikah, ketemu di surga, dinikahkan oleh Allah. Jadi dinikahkan dengan sesama orang yang belum menikah di dunia. Kemudian berkaitan dengan istri. Istri nanti seandainya di surga itu bersama siapa? Ada 2 ya. Yang pertama, ketika menikah sekali, istri dan suami masuk surga, maka kembali menjadi istrinya suami ketika di dunia. Jadi kalau Pak Agus masuk surga, Bu Agus nggih mlebu surga, njing ben dadi istri lagi. Jadi suami istri. Maaf, kalau tiang Jawa ini kan dongane napa? Awet, langgeng, nganti kaken-kaken, minen. Itu saya kurang. Mboten donya tok. Pasangan dunia dan akhirat. Jadi kalau didongake kan nembe nikah nggih.
atut runtut, reruntutan, pindha mimi lan mintuna. Tapi sampai sekarang saya sing belum ngertos niku mimi niku napa, mintuna niku napa. Mimi niku napa, Pak? Mimi niku napa? Mimi mintuna. Yen kula ngerti kula nggih, atut runtut, reruntutan, pindha laron brondol. Kula ngertos nggih. Pirsa laron brondol, Pak? Laron brondol niku kan mesti gandeng, nang ndi gandeng. Kaya sepur niku lho, mesti loro gandeng. Lah niku ngertos kula. Tapi kalau mimi dan mintuna ya nanti jenengan tak nge-Google nggih. Mimi itu apa, mintuna apa. Yen ra ngerti engko lak ya ora dijawab. Berarti Google itu belum tentu pinter. Kadang ditekoki ya ora iso jawab. Jadi kalau suami istri masuk surga, maka akan menjadi kembali kepada suaminya. Kemudian wanita yang pernah menikah lebih dari 1 kali. Maaf Pak, saya dulu itu punya temen nggih. Ketika masih di Pasar Gondang, niku ada ibu-ibu niku hobine nikah, Pak. Nikah nganti ping 5. Niki hobine nikah. Jadi ra cocok, padu sithik nikah lagi. Ra cocok, maaf nggih. Kalau pernah menikah lebih dari 1, niku otomatis punya pembanding. Saya pernah nggih nangani kasus nggih. Jadi cerai nikah lagi. Akhirnya di daerah Sangiran nggih. Ternyata napa? Memang ada non medisnya nggih. Jadi temperamen emosional suami yang kedua itu sampai ditabrak karena dia cerita sendiri nggih. Kula emosinan, Pak. Jadi masuk rumah sepeda motor mboten dituntun, tendianke napa? Pintu. Suamine kaget akhirnya minta cerai. Ternyata ada non medisnya. Jadi ada yang hobine napa, Pak? Nikah. Kalau wanita lebih nikah di dunia lebih dari 1 kali, nanti kalau masuk surga itu milik siapa? Misalnya nikah ping 5, bojone kan 5. Mantan bojone kan 5. Milik siapa? Milik sinten? Milik sinten, Pak? Ada 2 pendapat. Yang pertama, milik suami yang terakhir. Mengapa istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh dinikahi oleh umatnya sepeninggal beliau? Karena Rasulullah pasti masuk surga, istrinya masuk surga, maka akan kembali mendampingi Rasulullah. Kalau nikah lagi berpisah dengan Rasulullah, maka istri-istri beliau tidak nikah lagi setelah beliau meninggal. Kemudian pendapat yang kedua, boleh memilih yang terbaik. Jadi 5 misalnya nikah 5 kali, sing 5 niki sing paling apik sing endi? Apik dari sisi apa? Ya amalnya. Kalau wajah insyaallah nanti kan disulap semua nggih. Ketika wanita masuk surga, maaf nggih, meskipun wujute kaya ngopo, maaf nggih, maaf. Cendhek, elek, ireng, keriting, irunge pesek. Napa meleh? Napa? Lemu, terus pripun meleh? Niku nggih bojo jenengan, maksudnya salah satu istri jenengan misalnya. Nanti di akhirat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cantik nih. Bahkan, nah ini nih. Jadi bidadari yang mampir di dunia, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan nih. Jadi ketika seorang suami di surga itu dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita yang sudah kita sampaikan tadi sifat-sifatnya, tiba-tiba datang hadir sesosok wanita yang kecantikannya melebihi kecantikan bidadari. Kaget ya. Lah wis enek 70 kok jek enek sing ayu. Kowe sapa? Tanya nih, kamu siapa? Kamu lupa ya, Mas. Aku kan istrimu ketika di dunia. Jadi Pak Agus jeng ben ku pangling kalih Bu Agus ya. Itu dirubah lebih cantik ya. Pangling ya. Teng donya niki nate pangling mboten, Pak? Kalih istri. Nate mboten. Mulih kowe dudu bojoku nate mboten. Yen ngoten niku mesti digawa ning rumah sakit jiwa nggih, Pak. Lah mulih kok kowe dudu bojoku. Wah, berarti ya dadak ditambakne ya. Nah itu manglingi luar biasa ya. Jadi ketika apa?
disambut oleh istri-istrinya yang dari bidadari, ternyata ada wanita yang cantik luar biasa, kecantikannya melebihi bidadari. Maka istri itu akan menjadi ratunya bidadari. Enten sing komen nggih, mboseni donya kuwi akhirat ya kuwi meneh. Ndak mboseni, dirubah oleh Allah. Paling cantik melebihi kecantikan bidadari. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau juga menjelaskan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat wanita ya Rasulullah, bidadari surga dengan muslimah yang masuk surga itu lebih afdol mana? Lebih mulia mana? Maaf, mungkin kalau selama ini bapak-bapak berpikiran ya nanti di surga itu akan bertemu bidadari yang cantik, yang mulia. Ternyata lebih mulia wanita muslimah yang masuk surga. Mengapa? Sebab bidadari enggak pernah beribadah kepada Allah, enggak pernah dibuli ketika melaksanakan syariat Allah. Kadang kan ibu-ibu dibuli, maaf. Dulu ketika awal-awal nikah nggih sadar, naik bis dibilang napa? Ninja. Bahkan saya pernah, Pak. Jadi ketika di bis ada, wah, ninja munggah. Nah, saya dekati nggih, saya ngomong pelan-pelan. Mas, yen ngomong hati-hati, koncone kuwi akeh. Maksudnya aku ya koncone ngoten lho. Jadi itu secara tidak langsung ngomong, aku ya kancane, yen ngomong hati-hati. Bidadari surga tidak pernah melayani suami, enggak pernah merasakan capeknya ngurusi anak, enggak pernah capek sholat, enggak pernah capek puasa, enggak pernah capek baca Quran. Maka wanita muslimah yang masuk surga lebih afdol, lebih utama dari bidadari. Maka asalkan 4 syarat, ini sering kita sampaikan, 4 syarat ini terpenuhi ya, jadi wanita masuk surga itu syaratnya cukup 4, dipenuhi pasti masuk surga. Ida sholat khomsaha, menjaga sholat 5 waktu. Ida sholat syahroha, poso Ramadan. Ida hafadot farjaha, menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Ida atoat zaujaha, taat kepada suaminya. Ibu-ibu sing paling abot nomor pinten, Bu? Sing abot nomor pinten, Bu? Nomor sekawan. Ternyata teng pundi-pundi sama nggih. Ida atoat zaujaha, jika taat kepada suaminya. Maka beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, jika seorang muslimah 4 ini, jadi kalau istri jenengan bapak-bapak sekalian nggih, 4 sifat ini terpenuhi semuanya, maka beliau mengatakan itu sesungguhnya adalah bidadari yang sedang menyamar. Jadi bapak sekalian nggih, niku istri jenengan niku bidadari sing nembe nyamar, Pak. Menyamar nggih. Ning yen siji sifat ora terpenuhi, mboten bidadari sing menyamar, tapi napa? Istri sing nyamari. Nyamari niku pripun? Mung dadi pikiran wae. Lah maaf, sering kita sampaikan ya. Dosa besar itu termasuk menerima tamu, seorang istri menerima tamu tanpa seizin suami. Sakniki pinter, tamune mboten teng omah, tamune teng pundi? Oh, HP pengalaman tadi. Tamune teng HP. Berapa banyak orang yang kehilangan istri gara-gara HP. Enten mboten? Istrine ilang gara-gara HP? Oh, kathah. Nemu bojo mergo HP enten mboten? Sinten niku? Hari ini tantangannya luar biasa, Tapi kita berharap ya. Jadi ibu-ibu, kalau nanti jenengan di surga 4 syarat ini terpenuhi, sing getem-getem sing napa? Cemburu bidadari nggih, ora digape, kalau bahasa Jawa ora diglape. Sampai beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan nggih. Jadi sesosok wanita yang kecantikannya melebihi bidadari tadi sampai seperti seorang raja yang tidak akan berpaling kepada wanita lain karena kecantikannya lebih cantik dari bidadari. Jadi bapak-bapak mulai mikir, oh jebule dhisik sok mbene bidadarine sinten? Istrinya sendiri dengan syarat tadi. Maka dalam hadis
Ketika 4 syarat itu terpenuhi, okay, dikatakan kepada wanita tadi, udkhulil jannata min ayyi abwabin masyikti, mlebu surga dari pintu sakarmu pilihan. Jadi kalau 4 tadi dipenuhi, ibu-ibu dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dimaui. Padahal pintu surga ada 8. Silahkan milih dari salah satu pintu di antara pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berharap nih, seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 tadi nggih, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu mereka akan masuk surga, di surga Aden bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak-anaknya. Dan itulah nanti pertemuan yang terindah. Jadi kalau di surga ketemu bayi lagi, ketemu istri, ketemu anak-anaknya, kumpul kembali di surga, itulah puncak kebahagiaan. Sebab nih, kalau orang itu normal ya, misalnya tentunya, misalnya Idul Fitri, anaknya 8 misalnya ya, sing siji ning Jakarta, siji ning Kalimantan, siji ning Sulawesi, pokoknya menyebar di seluruh kota di Indonesia. Ketika momen Idul Fitri semua bisa berkumpul, ya, tidak ada kekurangan satupun, anak cucu bisa berkumpul, wah niku bangganya luar biasa. Tapi ketika acara berkumpul satu nggak kelihatan, niku nggih sedih banget. Misalnya anak kedua kok ra ketok eneng opo, menjadi satu hal yang dipikirkan secara serius. Dan orang kalau normal, ya, kalau dirinya bahagia, dirinya sukses, sedangkan saudaranya tidak sukses, kalau orang pikirannya normal, mesti mboten tegel. Jadi kita berharap semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah di surga bersama istri kita dan bersama anak-anak kita. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga istri-istri jenengan, bapak-bapak sekalian, menjadi bidadari yang sedang menyamar, bukan istri yang nyamar, tapi yang pertama.